Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria dari Kendal pergi ke Jepang demi anak istri, tapi kesepian membawanya pada hubungan intim yang mengubah segalanya. Saat perasaan semakin dalam, sebuah rahasia terungkap. Wanita itu adalah istri tentara Jepang. Di antara cinta, pengkhianatan, dan tanggung jawab, hidupnya mulai runtuh perlahan. Apakah semua ini hanya kesalahan atau takdir yang tak bisa dihindari? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Raka adalah seorang pria muda asal Kendal yang hidupnya sederhana, namun penuh tanggung jawab. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja, mulai dari membantu di sawah hingga pekerjaan kecil lainnya. Setelah menikah dan memiliki seorang anak, hidupnya terasa semakin berat. Penghasilan yang ia dapatkan dari pekerjaan serabutan di kampung tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia sering melihat istrinya berusaha menghemat segala hal, bahkan untuk kebutuhan dasar. Setiap kali melihat anaknya yang masih kecil tertidur dengan wajah polos, Raka selalu berjanji dalam hati bahwa ia harus melakukan sesuatu agar masa depan keluarganya lebih baik. Itulah yang akhirnya mendorongnya mengambil keputusan besar, merantau ke Jepang sebagai TKI, meskipun itu berarti harus meninggalkan orang-orang yang paling ia cintai. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah. Malam sebelum keberangkatannya menjadi salah satu malam terpanjang dalam hidupnya. Ia duduk di samping istrinya yang tengah melipat pakaian, sementara anak mereka tertidur di tikar tipis. Tidak banyak kata yang terucap, hanya tatapan penuh makna dan perasaan yang sulit dijelaskan. Istrinya mencoba tersenyum, menyembunyikan kesedihan agar tidak menambah beban di hati Raka. Hati-hati di sana, ucapnya pelan. Raka hanya mengangguk, karena jika ia membuka suara, ia takut air matanya akan jatuh. Saat fajar menyingsing, ia berpamitan. Tangannya menggenggam tangan istrinya sedikit lebih lama dari biasanya, seolah ingin mengingat hangatnya untuk waktu yang lama. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya soal mencari uang, tetapi juga ujian tentang kesetiaan, kesabaran, dan keteguhan hati. Setibanya di Jepang, kenyataan yang dihadapi Raka tidak seindah yang ia bayangkan. Bahasa yang asing, budaya yang berbeda, dan ritme kerja yang cepat membuatnya harus beradaptasi dengan keras. Ia bekerja di berbagai tempat, mulai dari membersihkan taman, membantu perawatan gedung, hingga pekerjaan kasar lainnya yang seringkali menguras tenaga. Cuaca dingin yang menusuk tulang menjadi tantangan tersendiri bagi Raka yang terbiasa dengan udara hangat di kampung. Pada malam hari, ia sering duduk sendiri di kamar kecilnya, menatap foto istri dan anaknya di layar ponsel. Rasa rindu datang tanpa bisa dicegah. Namun ia selalu menguatkan diri, mengingat tujuan awalnya datang ke negeri ini. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah bentuk cintanya untuk keluarga di rumah. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, bekerja keras, lalu kembali ke kamar dengan tubuh lelah. Tidak banyak teman dekat yang ia miliki, karena keterbatasan bahasa membuatnya sulit berkomunikasi. Kadang ia hanya tersenyum dan mengangguk saat berbicara dengan rekan kerja. Kesepian mulai menjadi bagian dari hidupnya. Ia merindukan suara anaknya yang riang, masakan sederhana buatan istrinya, dan suasana kampung yang hangat. Di tengah rutinitas yang monoton itu, Raka mulai merasa seperti berjalan tanpa arah, hanya menjalani hari demi hari tanpa benar-benar hidup. Ia mencoba mengisi waktu luangnya dengan hal-hal sederhana, seperti berjalan di taman atau melihat lampu-lampu kota di malam hari, namun tetap saja ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Suatu malam, saat salah satu rekannya tidak bisa masuk kerja, Raka diminta menggantikan tugas di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Awalnya ia merasa biasa saja, menganggap itu hanya pekerjaan tambahan seperti biasanya. Namun ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi titik awal perubahan dalam hidupnya. Hotel itu tidak terlalu besar, tetapi terlihat rapi dan hangat dengan pencahayaan yang lembut. Saat ia sedang merapikan salah satu ruangan, langkahnya terhenti ketika pintu terbuka perlahan. Seorang wanita masuk dengan langkah tenang. Penampilannya rapi dan anggun, dengan aura percaya diri yang langsung terasa. Raka hanya bisa menunduk sopan, namun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pertemuan singkat itu mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tetapi bagi Raka,
Itu adalah awal dari sebuah cerita yang kelak akan menguji hati, pilihan, dan semua prinsip yang selama ini ia pegang teguh. Wanita itu berjalan masuk dengan langkah yang tenang, seolah sudah terbiasa berada di tempat seperti itu. Raka yang masih berdiri di sudut ruangan mencoba tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi pandangannya sesekali tertarik kembali pada sosok tersebut. Wajah wanita itu terlihat lembut namun tegas, dengan sorot mata yang sulit dibaca, seperti menyimpan banyak cerita di baliknya. Ia mengenakan pakaian yang sederhana tetapi sangat rapi, memancarkan kesan elegan tanpa harus berlebihan. Ketika wanita itu menyadari kehadiran Raka, ia sempat tersenyum tipis, sebuah senyuman singkat yang entah mengapa terasa hangat di hati Raka. "Maaf, saya tidak mengganggu," tanyanya dengan suara lembut. Raka sedikit gugup, namun berusaha menjawab dengan sopan. Dari percakapan singkat itu, Raka merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya karena wanita itu cantik, tetapi karena sikapnya yang ramah dan tidak menjaga jarak seperti kebanyakan tamu lainnya. Setelah pertemuan singkat itu, Raka mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Senyuman wanita itu terus terbayang, seperti sebuah momen kecil yang meninggalkan kesan besar. Ia bahkan sempat menertawakan dirinya sendiri, merasa aneh karena bisa begitu terpengaruh hanya oleh pertemuan singkat. Malam itu pun berlalu, dan Raka kembali ke kamar kecilnya dengan tubuh lelah seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda, perasaannya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Jepang, ia merasakan sedikit kehangatan yang tidak berasal dari ingatan tentang keluarganya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai hal biasa yang akan hilang seiring waktu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun tanpa ia sadari, Raka mulai berharap bisa kembali bertemu dengan wanita itu. Setiap kali ia mendapat jadwal kerja tambahan di hotel tersebut, ada rasa harap kecil di dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kehadiran wanita itu seperti memberi warna baru dalam rutinitasnya yang monoton. Hingga akhirnya, beberapa hari kemudian, harapan itu menjadi kenyataan. Wanita itu kembali datang ke hotel yang sama. Kali ini, Raka tidak hanya melihatnya sekilas. Mereka kembali bertukar sapa, dan percakapan mereka berlangsung sedikit lebih lama. Wanita itu tampak lebih santai, bahkan sesekali melontarkan pertanyaan ringan tentang pekerjaan Raka. Meskipun percakapan mereka sederhana, Raka merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan selama bekerja di negeri orang. Seiring berjalannya waktu, pertemuan-pertemuan mereka menjadi lebih sering, seolah tanpa direncanakan. Setiap kali wanita itu datang, ia selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan Raka, meskipun hanya beberapa menit. Dari obrolan-obrolan singkat itu, Raka mulai mengenal sedikit demi sedikit tentang wanita tersebut. Ia mengetahui bahwa wanita itu tinggal tidak terlalu jauh dari hotel dan sering datang untuk beristirahat dari kesibukannya. Namun, wanita itu tidak pernah benar-benar menceritakan banyak hal tentang dirinya. Selalu ada bagian yang terasa ditutupi, seperti ada batas yang tidak ingin ia lewati. Anehnya, hal itu justru membuat Raka semakin penasaran. Ia merasa seperti sedang membaca sebuah buku yang menarik, tetapi beberapa halaman pentingnya sengaja disembunyikan. Tanpa disadari, kedekatan itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Raka yang awalnya hanya merasa tertarik, kini mulai merasakan keterikatan emosional. Ia merasa nyaman saat berbicara dengan wanita itu, seolah bisa melupakan sejenak beban hidup yang ia pikul. Namun di balik semua itu, ada suara kecil di dalam hatinya yang terus mengingatkan tentang keluarganya di kampung. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan mulai melampaui batas yang seharusnya. Setiap kali ia melihat foto istrinya di ponsel, rasa bersalah perlahan muncul. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa hubungan ini hanyalah pertemanan biasa, tidak lebih. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang berjalan di jalur yang berbahaya, jalur yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa hubungan antara Raka dan wanita itu semakin dekat. Awalnya hanya sekadar percakapan singkat di sela pekerjaan, kini berubah menjadi momen yang selalu mereka nantikan. Raka mulai mengatur waktunya agar bisa berada di hotel saat wanita itu datang. Ia bahkan rela mengambil shift tambahan meskipun tubuhnya sudah lelah. Ada semacam dorongan dalam dirinya yang sulit dijelaskan, perasaan ingin bertemu, ingin berbicara,
dan ingin berada lebih lama di dekat wanita itu. Setiap kali mereka berbincang, waktu terasa berjalan lebih cepat. Hal-hal sederhana seperti berbagi cerita tentang cuaca, makanan, atau kehidupan sehari-hari terasa begitu berarti bagi Raka. Ia yang sebelumnya menjalani hari dengan hampa, kini mulai merasakan sesuatu yang mengisi kekosongan itu. Wanita itu pun tampak semakin terbuka. Ia mulai menceritakan sedikit tentang kehidupannya, meskipun tetap ada bagian yang ia sembunyikan. Ia bercerita tentang kesibukannya, tentang rasa lelah yang sering ia rasakan, dan tentang keinginannya untuk memiliki waktu tenang jauh dari segala tuntutan hidup. Cara ia berbicara selalu tenang, tetapi ada nada kesedihan yang samar terdengar. Raka sering mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa banyak menyela. Ia merasa dihargai karena wanita itu mau berbagi cerita dengannya. Dalam momen-momen seperti itu, Raka merasa dirinya bukan lagi sekadar pekerja biasa, tetapi seseorang yang dianggap penting, setidaknya oleh satu orang di negeri asing ini. Kedekatan mereka mulai melampaui batas percakapan biasa. Ada saat-saat di mana mereka hanya duduk dalam diam, namun tetap merasa nyaman. Keheningan itu tidak terasa canggung, justru seolah menjadi bahasa tersendiri yang hanya mereka pahami. Raka mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap wanita itu bukan lagi sekadar rasa tertarik. Ia mulai memikirkan wanita itu bahkan saat mereka tidak bersama. Saat bekerja, saat makan, bahkan saat hendak tidur, bayangan wanita itu sering muncul di pikirannya. Ia mencoba menepis perasaan itu, mengingat bahwa ia memiliki keluarga yang menunggu di kampung. Namun semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat perasaan itu menariknya kembali. Di sisi lain, wanita itu juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketergantungan emosional. Ia sering mencari Raka saat datang ke hotel, seolah kehadiran Raka menjadi bagian penting dari kunjungannya. Ia tampak lebih tenang saat berada di dekat Raka, dan senyumnya pun terasa lebih tulus. Ada kalanya ia berbicara lebih jujur, mengungkapkan rasa lelah dan kesepian yang selama ini ia pendam. Dalam momen-momen itu, Raka merasa ingin melindunginya, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya sedang dihadapi wanita tersebut. Perasaan ingin menjaga itu tumbuh perlahan, bercampur dengan rasa sayang yang semakin sulit disembunyikan. Namun di balik semua kedekatan itu, ada bayangan besar yang terus mengikuti langkah Raka, rasa bersalah yang semakin hari semakin jelas terasa. Setiap kali ia mengingat istrinya di kampung, hatinya terasa tertekan. Ia teringat pada janji yang pernah ia ucapkan, pada kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia tahu bahwa apa yang sedang ia jalani sekarang bisa melukai banyak pihak. Di malam hari, saat ia kembali ke kamar kecilnya, ia sering duduk termenung, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia berada di persimpangan jalan, di mana satu langkah saja bisa menentukan arah hidupnya ke depan. Namun alih-alih mengambil jarak, ia justru semakin terjebak dalam perasaan yang ia sendiri tidak mampu kendalikan. Suatu malam, suasana terasa berbeda dari biasanya. Saat wanita itu datang ke hotel, langkahnya tidak setenang seperti sebelumnya. Wajahnya yang biasanya terlihat tenang kini tampak pucat, dan sorot matanya seperti menyimpan kegelisahan yang dalam. Raka langsung menyadari perubahan itu. Ia menghampiri dengan hati-hati, mencoba menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, namun senyum itu terasa dipaksakan. Mereka duduk berhadapan di sebuah sudut ruangan yang sepi. Untuk beberapa saat, tidak ada percakapan. Raka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berat yang ingin disampaikan, tetapi wanita itu seolah masih mencari keberanian untuk mengungkapkannya. Setelah beberapa menit yang terasa panjang, wanita itu akhirnya membuka suara. Suaranya pelan, sedikit bergetar, seolah setiap kata yang keluar membawa beban besar. Ia meminta Raka untuk mendengarkan tanpa menyela. Raka mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri meskipun hatinya mulai dipenuhi rasa khawatir. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara tentang perubahan yang ia rasakan dalam dirinya akhir-akhir ini. Ia mengaku sering merasa lelah, pusing, dan tidak seperti biasanya. Raka masih belum sepenuhnya mengerti arah pembicaraan itu, namun ia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Hingga akhirnya, kalimat yang paling ia takuti pun terucap. Wanita itu mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Dunia Raka seakan berhenti sejenak. Ia merasa seperti kehilangan pijakan.
Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, berulang-ulang, seolah ia tidak siap menerimanya. Ia menatap wanita itu dengan ekspresi campuran antara terkejut, bingung, dan tidak percaya. Di dalam hatinya, berbagai perasaan muncul secara bersamaan, kaget, takut, bahkan ada sedikit kebahagiaan yang langsung tertutup oleh rasa cemas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang selama ini ia jalani terasa tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan rumit. Namun kenyataan belum berhenti sampai di situ. Wanita itu menunduk, tangannya saling menggenggam dengan erat. Ia kembali berbicara, kali ini dengan suara yang lebih pelan. Ia mengaku bahwa ada satu hal penting yang selama ini ia sembunyikan dari Raka. Raka yang masih berusaha mencerna kabar sebelumnya hanya bisa diam. Lalu, dengan penuh keraguan, wanita itu mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya sudah memiliki suami. Suaminya adalah seorang tentara Jepang yang jarang berada di rumah karena tugasnya yang menuntut. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang hari. Raka benar-benar terdiam. Ia tidak hanya merasa terkejut, tetapi juga seperti kehilangan arah sepenuhnya. Dalam sekejap, semua kenangan indah yang pernah ia rasakan bersama wanita itu berubah menjadi pertanyaan besar. Raka merasa seperti berada di tengah badai yang datang tiba-tiba. Ia teringat pada istrinya di kampung, pada anaknya yang mungkin saat ini sedang bermain tanpa tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Rasa bersalah menghantamnya dengan sangat keras, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Di hadapannya kini bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tanggung jawab, kejujuran, dan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Raka, malam di mana semua keputusan yang pernah ia buat kembali menuntut jawaban. Raka masih duduk diam, seolah tubuhnya ada di sana tetapi pikirannya melayang entah kemana. Kata-kata yang baru saja ia dengar terus berputar di kepalanya, menabrak satu sama lain tanpa memberi ruang untuk berpikir jernih. Ia mencoba menarik napas panjang, namun dadanya terasa sesak. Ia menatap wanita itu, yang kini juga terlihat rapuh dan penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, Raka tidak tahu harus berkata apa. Biasanya ia selalu bisa menemukan kata-kata sederhana untuk menenangkan, tetapi kali ini semuanya terasa sia-sia. Ia sadar bahwa situasi ini bukan lagi tentang perasaan nyaman atau kesepian, melainkan tentang kebenaran yang harus dihadapi, seberapapun beratnya. Malam itu mereka tidak banyak berbicara. Keheningan yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan menekan. Raka akhirnya berdiri, berjalan perlahan menjauh dari wanita itu, bukan karena ia ingin meninggalkannya, tetapi karena ia butuh ruang untuk memahami semuanya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban besar yang ikut ia bawa. Di luar hotel, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu kota yang dulu ia nikmati kini terlihat redup. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkah kakinya sambil mencoba menenangkan pikirannya. Dalam perjalanan itu, bayangan wajah istrinya muncul begitu jelas, diikuti dengan tawa anaknya yang selama ini hanya bisa ia dengar lewat panggilan video singkat. Setibanya di kamar, Raka duduk di tepi tempat tidurnya yang sempit. Ia mengambil ponselnya, membuka foto keluarganya, dan menatapnya lama. Ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara rindu, penyesalan, dan rasa bersalah yang begitu dalam. Ia teringat bagaimana istrinya selalu percaya padanya, bagaimana anaknya selalu menunggu kepulangannya. Semua itu terasa seperti sesuatu yang telah ia khianati. Air matanya akhirnya jatuh, sesuatu yang selama ini ia tahan sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jepang. Ia tidak lagi mencoba terlihat kuat, karena di hadapan kenyataan ini, ia tahu bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Malam itu menjadi malam yang penuh perenungan, di mana Raka benar-benar melihat dirinya sendiri tanpa pembelaan. Keesokan harinya, Raka datang ke tempat kerja dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasakan semangat yang dulu muncul setiap kali berharap bertemu wanita itu. Kini yang ada hanyalah kebingungan dan ketakutan akan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berada dalam situasi seperti ini. Ada terlalu banyak hal yang dipertaruhkan, keluarganya di kampung, masa depan anaknya, bahkan kehidupan wanita itu sendiri yang kini juga berada dalam situasi sulit. Raka mulai menyadari bahwa setiap pilihan yang ia ambil akan membawa dampak besar, bukan hanya bagi dirinya,
tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan kesepian atau perasaan sesaat. Pada akhirnya, Raka memahami satu hal yang paling penting dalam hidupnya. Bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi. Apa yang ia alami di negeri asing itu mengajarkannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia harus memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti harus merasakan sakit dan kehilangan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi kini ia melangkah dengan kesadaran baru, bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, bisa mengubah arah hidup seseorang selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.